Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Mungkin kalian sudah nggak asing dengan istilah efek rumah kaca. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu efek rumah kaca yang sebenarnya? Nggak perlu khawatir, kalau belum tahu, di sini saya Sofia Nurjana akan membahas apa itu efek rumah kaca, mulai dari pengertian, penyebab, hingga dampaknya bagi bumi. Langsung saja kita simak yuk videonya. Apa itu rumah kaca? Nah, sebelum membahas tentang apa itu efek rumah kaca, kita harus tahu dulu tentang yang disebut rumah kaca. Rumah kaca adalah desain bangunan yang dibuat dengan material kaca baik bagian dinding maupun atap. Bangunan tersebut sengaja dibuat dengan tujuan supaya udara panas bisa terperangkap di dalamnya. Pengertian efek rumah kaca. Pada dasarnya, efek rumah kaca ini serupa dengan konsep rumah kaca. Efek rumah kaca berarti terperangkapnya radiasi sinar matahari di atmosfer bumi. Sinar matahari adalah gelombang elektromagnetik yang menyimpan energi dan saat mengenai bumi, bumi akan menjadi panas. Nah, sebagian energi panas ini dipantulkan kembali oleh bumi ke atmosfer, namun sebagian lainnya terperangkap di atmosfer sebagai gelombang panas. Penyebab efek rumah kaca. Di satu sisi, efek rumah kaca memang bermanfaat bagi bumi dan makhluk hidup. Namun, kalau konsentrasi gas rumah kaca semakin banyak, akan semakin banyak pula panas yang terperangkap di bumi. Akibatnya, suhu bumi akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sejak abad ke-18 atau saat terjadinya revolusi industri, gas rumah kaca meningkat secara drastis. Lahan hijau banyak dirombak dan aktivitas manusia gak sedikit yang memproduksi gas rumah kaca. Hingga saat ini, kandungan gas rumah kaca berupa karbon dioksida dan gas lain di atmosfer terus mengalami kenaikan. Nah, peningkatan gas rumah kaca juga mengakibatkan peningkatan efek rumah kaca. Peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca ini disebut sebagai pemanasan global.
Peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Nah, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut terjadi akibat aktivitas manusia dengan efek rumah kaca. Dampak efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. 1. Perubahan iklim atau cuaca, intensitas fenomena cuaca ekstrim akan meningkat. 2. Frekuensi dan intensitas badai. Badai yang terjadi bisa semakin buruk karena adanya peningkatan suhu air laut. 3. Suhu di bumi akan semakin panas sehingga es di kutub akan mencair dan gletser menghilang. 4. Meningkatnya permukaan air laut karena es di kutub mencair sehingga pulau dan kota-kota terancam tenggelam secara perlahan serta sejumlah spesies terancam punah. 5. Hasil pertanian akan terpengaruh karena musim tanam akan bergeser akibat suhu yang makin panas, serta muncul penyakit dan serangga yang buruk bagi tanaman. 6. Bidang peternakan juga terkena dampaknya karena pemanasan global juga bisa mengubah reproduksi metabolisme dan beragam penyakit hewan ternak. Adapun dampak lainnya dari efek rumah kaca. Yang pertama, banjir. Yang kedua, kanker kulit. Yang terakhir, kebakaran. Untuk mengantisipasi adanya efek rumah kaca, dilakukan peremajaan hutan. Gerakan Tanam Indonesia itu adalah satu yayasan yang didirikan oleh Bapak. Di samping beliau suka akan tanaman, terus kemudian pencinta lingkungan, dan juga sahabat-sahabat beliau menjadi inspirator bagi berdirinya yayasan ini. Selain kita membudidayakan tanaman-tanaman hutan dan tanaman pelindung, dan kita pun menyediakan bibit-bibit ini gratis. Jadi setiap orang atau setiap instansi ingin menanam, ingin mengadakan penghijauan, pasti kita berikan. Karena tujuan kita untuk penghijauan, jadi bibit pohon pelindung, diantaranya adalah kita punya mahoni Uganda, kita ada pohon kisereh juga ada, terus kemudian cemara ada, kita juga punya pohon Pancasila atau Tabebuya rosea, dan masih banyak lagi. Total produksi kurang lebih